Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Silmi Hirunisa dengan NIM 200321100107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Usaha Tani tentang perencanaan usaha tani tembakau di Kecamatan Lentang, Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya di sini ada pengertian tentang tembakau. Tembakau merupakan tanaman musiman yang tergolong dalam tanaman perkebunan. Bagian tembakau yang banyak dimanfaatkan yaitu pada bagian daun yang dapat diolah menjadi rokok. Tembakau adalah salah satu komoditas yang penting di Indonesia. Tembakau dan industri hasil tembakau memiliki peran dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yaitu pada penerimaan negara dalam bentuk bea cukai dan devisa, penyediaan lapangan kerja sebagai sumber pendapatan petani, buruh, dan pedagang, serta pendapatan daerah. Usaha tani tembakau pernah menyumbang kurang lebih 60-80% terhadap pendapatan petani di Madura. Hasil produksi tembakau di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2014 mencapai 9.430 ton. Namun hasil tersebut menurun pada tahun 2015 yaitu menjadi 8.755 ton. Kabupaten Sumeneb menjadi daerah penghasil tembakau terbesar kedua setelah Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya, aspek non-finansial usaha tani tembakau. Komoditas tembakau diambil dalam perencanaan usaha tani ini yang dijalankan oleh Bapak ABD Razak di Kecamatan Lentang, Kabupaten Sumeneb. Luas lahan yang dimiliki beliau seluas 2.000 meter persegi. Status kepemilikan lahan tersebut adalah milik pribadi. Tembakau ini memiliki masa tanam selama 5 bulan. Dan perawatan yang dilakukan pada usaha tani tembakau ini, yaitu pada usia 2 bulan, tembakau diberikan pupuk putih dengan jarak minimal 5 cm. Saat tanaman berusia sekitar 70 hari, pucuk tembakau dipotong agar tembakau tidak tumbuh tinggi menjulang sehingga membuat daun tembakau melebar. Dan saat tembakau berusia 5 bulan, maka tembakau tersebut sudah siap dipanen. Sedangkan untuk pemeliharaannya sendiri, tembakau memiliki berbagai kegiatan seperti penyiraman, penyulaman terhadap tanaman yang mati atau tidak sehat pada umur 10-15 hari, menyangi gulma, menggemburkan tanah di sekitar tanaman tembakau, dan juga pemupukan. Selanjutnya ada aspek finansial komoditas tembakau. Pada input variabel, kebutuhan yang dibutuhkan yaitu ada benih tembakau 5 ikat yang berisi 1.000 benih, lalu ada pupuk nitrogen 15 kg, pupuk NPK 100 kg, pupuk ZA 50 kg, pupuk SP36 20 kg, pupuk P2O 8 kg, pupuk K2O 5 kg, pupuk kandang sebanyak 2 ton, lalu ada pestisida Prevaton yang dibutuhkan sekitar 20 mili, dan insektisida Pegasus 35 mili, ada insektisida Alikas sebanyak 25 mili, dan ada fungisida Skor sebanyak 20 mili, dan yang dibutuhkan terakhir yaitu ada mulsa 1 roll. Total dari keseluruhan pada input variabel tersebut yaitu sebanyak 5.660.000. Selanjutnya ada input tetap. Yang dibutuhkan pada input tetap yaitu ada cangkul 4 buah, ada gembor 6 buah, bambu 10 buah, sprayer 3 buah, ember 5 buah, tali rafia 2 roll, dan goni 3 buah. Untuk totalnya yaitu total ini didapatkan dari penyusutan pada harga kebutuhan tersebut, yaitu sekitar 117.830. Selanjutnya ada input tenaga kerja. Yang dibutuhkan yaitu pada pengolahan lahan 5 HKO, pada penanaman 10 HKO, pemupukan 3 HKO,
penyiangan 3 HKO, pada panen 8 HKO, pengirisan 4 HKO, dan penjemuran juga 4 HKO. Untuk totalnya yaitu sebesar 2.880.000. Selanjutnya total akhir dari keseluruhan input tersebut yaitu sebesar 8.657.830. Lalu setelah itu menghitung penerimaan usaha tani tembakau tersebut yang diperoleh dari hasil panen dikali dengan harga panen, yaitu 400 kg dikali 45.000 dan hasilnya 18 juta. Selanjutnya menghitung pendapatan yang diperoleh dari penerimaan dikurangi total akhir. Penerimaan sebesar 18 juta dikurangi total akhir yaitu sebesar 8.657.830 dan menghasilkan 9.342.170. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha tani tembakau. Yang pertama ada RC rasio. Analisis RC rasio ini merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan biaya. Apabila nilai rasio yang didapatkan lebih besar dari 1, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya menghitung RC rasio pada usaha tani tembakau tersebut. RC rasio sama dengan penerimaan dibagi total akhir, yaitu sama dengan 18 juta dibagi 8.657.830 menghasilkan 2,08. Hasil perhitungan RC rasio pada usaha tani tembakau yang menghasilkan 2,08 yang artinya usaha tani tembakau tersebut layak untuk dikembangkan dan memberikan keuntungan. Hal tersebut terjadi karena nilai dari RC rasio lebih dari 1. Selanjutnya BC rasio. BC rasio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Hasil dari perhitungan BC rasio akan menunjukkan berapa keuntungan yang didapatkan dari total biaya yang dikeluarkan dari sebuah proyek usaha. Jika hasil perhitungan lebih dari 1, maka usaha tersebut menguntungkan dan bisa untuk dilanjutkan. Namun jika hasil perhitungan kurang dari 1, maka usaha tersebut cenderung tidak menguntungkan dan perlu dilakukan peninjauan ulang. Lalu untuk perhitungannya yaitu BC rasio sama dengan pendapatan dibagi total akhir, sama dengan 9.342.170 dibagi 8.657.830 dan menghasilkan 1,08. Hasil perhitungan BC rasio tersebut mendapatkan nilai sebesar 1,08 yang artinya usaha tani tersebut layak untuk dijalankan karena nilai BC rasio lebih dari 1. Selanjutnya menghitung BEP. BEP merupakan titik di mana pengusaha atau produsen tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Perhitungannya yang dibutuhkan yaitu BEP penerimaan dengan rumus FC dibagi 1 dikurangi VC per TR sama dengan 117.830 dibagi 1 dikurangi 5.660.000 per 18 juta yang menghasilkan 171.875. Lalu menghitung BP harga dengan rumus TC per Ki sama dengan 8.657.830 dibagi 400 kg lalu menghasilkan 21.644 per kilogramnya. Jadi hasil perhitungan BEP penerimaan dan BEP harga dan dari usaha tani tembakau Bapak Abed Razak didapatkan hasil dari BEP penerimaan sebesar 171.875 dan hasil dari BEP harga sebesar 21.644 per kilogram. Selanjutnya di sini ada usaha tani tembakau. Usaha tani tembakau yang dikelola oleh Bapak Abed Razak menggunakan sumber pembiayaan sendiri. Namun
terdapat permasalahan yang terjadi pada pembiayaan tersebut. Pembiayaan tersebut mengalami kekurangan dikarenakan biaya input tiba-tiba berubah lebih tinggi daripada sebelumnya. Lalu terdapat strategi agar dapat mengatasi permasalahan tersebut, seperti menyimpan biaya lebih agar tidak bingung untuk mencari kekurangan biaya tersebut. Selanjutnya, kelebihan asuransi pertanian, yaitu ada melindungi petani dari kerugian finansial, meningkatkan posisi tawar petani terhadap kredit pertanian, dan menanggung kerugian serta kerusakan tanaman. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari asuransi pertanian, yaitu terkait premi yang harus dibayar oleh petani per bulannya. Dikarenakan penghasilan petani yang tidak menentu untuk menghidupi kehidupan sehari-hari membuat petani merasa terbebani dengan biaya premi yang harus dibayar per bulan. Bentuk kemitraan yang cocok dengan usaha tani milik Bapak Abedi Razak ini yaitu kemitraan horizontal. Karena pada usaha tani ini, petani dengan mitra yang bersangkutan sama-sama mendapatkan beban untuk menghadapi para pesaing. Lalu perusahaan besar yang dapat dijadikan mitra yaitu PT HM Sampurna. Karena PT HM Sampurna memberikan bantuan kepada petani dengan pendampingan teknis seperti informasi dan bimbingan praktik yang baik, akses permodalan juga untuk sarana dan prasarana, hingga jaminan penyerapan hasil tembakau. Jadi dengan menjadi mitra PT HM Sampurna dapat menambah keuntungan bagi petani tembakau sehingga dapat membantu keuangan petani tembakau untuk kehidupan sehari-harinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.